Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan garis yang saling berimpit. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik. Dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, ini ada materi persamaan garis yang saling berimpit. Saling berimpit itu artinya garisnya nempel ya, gitu ya. Rumusnya apa? Kalau kita sudah bahas yang sejajar, kalau yang saling sejajar M1 sama dengan M2. Gitu ya, Nak ya. Sekarang yang saling berimpit. Kalau saling berimpit ya, rumusnya jika garis dengan persamaan Y sama dengan M1X plus C1 dan Y sama dengan M2X plus C2 saling berimpit, maka rumusnya M1 sama dengan M2 mirip dengan sejajar. Tapi ditambahin saja, ditambahin C-nya. C1 dan C2-nya juga harus sama. Ya. Jadi kalau yang sejajar hanya M1 dan M2-nya saja. Tapi kalau berimpit, selain M1 dan M2-nya sama, C1 dan C2-nya juga harus sama. Gitu ya. Kalau dia hanya sama M1 dan M2, ya sejajar. C1 dan C2-nya nggak sama, ya berarti sejajar. Gitu ya, Nah ya. Ini ada contoh soal. Tunjukkan bahwa garis dengan persamaan 5Y sama dengan 15X min 30 dan 3X plus Y plus 6 sama dengan 0 saling berimpit. Suruh tunjukkan ini berimpit atau apa enggak gitu ya. Kita jawab soalnya ya. Saya hapus dulu karena nggak muat apa tulisnya, Nah ya. Ini garis pertama ya, persamaan yang pertama ya. 5Y sama dengan 15X min 30. Ada persamaan Y sama dengan MX plus C, Nak. Ini masih 5Y. Berarti 5Y-nya harus dibagi 5 ya, Nak. Karena kan dia mintanya Y ya, Nak ya. Maka saya harus bagi 5. Berarti ini 30 ya. Saya harus bagi 5 dulu ya. Saya bagi 5. Saya bagi 5. Saya bagi 5. Maka makannya habis ya. Sehingga Y sama dengan 15 bagi 5 berapa? 3X ya. Min 30 bagi 5 berapa? Min 6. Gitu ya. Sehingga ini untuk gradiennya berapa untuk M1? Maka ini kan sama kan? Gradien kan? Ini gradien ya. Maka ini kan sudah jadi begini, nah maksud saya ini ya. Ini kan sudah sama gini. Jadi Y sama dengan MX plus C, nah. Maka gradiennya berapa? M ya, ini sama kan? Berarti gradiennya 3. Terus C-nya berapa? C-nya ini ya. C-nya adalah min 6. Berarti M1 gradiennya 3, C-nya min 6. Sekarang yang garis kedua. Garis kedua tadi soalnya berapa? 3X plus Y plus 6 sama dengan 0 ya. 3X plus Y plus 6 sama dengan 0 ya. Ini sama juga dengan kata lain. Yang ingat ini, yang AX plus BY sama dengan C. Iya. Gitu ya, Nak. Tapi 6-nya kan ini harus di belakang kan, C-nya kan di belakang kan. Makanya harus pindah ya, Nak. Jadi ini sudah benar 3X plus BY sudah benar Y. Nah, ini harus pindah ini. Kan C-nya di belakang kan, di belakang sama dengan kan. Sehingga 6-nya harus pindah ke belakang sama dengan. Jadi 0 dikurang 6. Gitu ya, Nak. Karena C-nya di belakang sama dengan. Kalau dia pindah melewati sama dengan, maka tandanya berubah. Positif jadi negatif atau negatif jadi positif. Gitu ya. Sehingga 3X plus Y sama dengan 0 kurang 6 min 6. Ya sudah, ada rumus M sama dengan min A per B. Ke min 3 ya. Kan A itu sebagai angka 3. Sejajar tuh ya. Berarti min 3. Per 6. B-nya berapa? Angka 1 nih, bukan nggak ada angkanya. Ada angka 1. Min 3. B-nya berapa? B-nya 1. Sehingga M-nya berapa? Min 3 bagi 1 min 3. Min 3. M2-nya adalah min 3. C-nya berapa? Untuk C2-nya, C2-nya yang ini ya. Yang C, min 6. Ya, kita lihat. M1-nya 3, tapi di sini M2-nya min 3 sama gak? Nggak sama ya. Kan syaratnya harus M1 sama dengan M2 dan C1 sama dengan C2. Karena M1 tidak sama dengan M2 gitu ya. Karena M1 tidak sama dengan M2 kan gitu ya. Karena M1 tidak sama dengan M2 dan C2 sama dengan C2, M1-nya berapa? 3. Tidak sama dengan M2. M2-nya berapa? Min 3.
C2 nya berapa? Min 6. C2 nya berapa? Min 6. Nah, ini tidak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi syarat. Maka garis tadi, garisnya tidak saling berhimpit. Jawabannya garisnya tidak saling berimpit, tidak saling berimpit, gitu ya. Garisnya tidak saling berimpit. Ini nah soal nomor 2 nak. Apakah garis dengan persamaan 12x plus 6y sama dengan 18 dan 8x plus 4y min 12 sama dengan 0 saling berimpit? Kita buktikan, ya. Kita cari M-nya dulu. Ini tuh garis pertama, M-nya dulu. M ya. Kita cari M-nya dulu. M ini sudah persamaan sudah ya. AX plus BY sama dengan C ya. Sehingga M-nya sama dengan min A per B. Maka min A-nya berapa? 12 ya. B-nya berapa? B-nya 6. Maka M-nya min 12 bagi 6 adalah min 2. Berarti M-nya min 2 ya. C-nya berapa? C-nya 18. Sudah pas ya. C-nya 18. Gitu ya. Sekarang garis yang kedua. Garis yang kedua. 8x plus 4y min 12 sama dengan 0. AX plus BY sama dengan C. Ini sudah benar ya. 8x ya. BY sudah benar ya. 4y ya. Tapi ini harus pindah tempat. Tadinya min maka jadi plus. Karena C-nya di belakang sama dengan. Karena min 12 melompati sama dengan, maka pindah ya. Jadi tadinya min jadi plus. Jadi 0 ditambah 12. Sehingga 8x plus 4y sama dengan 12. Maka M sama dengan min A per B. Min A-nya berapa? 8. B-nya berapa? 4. Min 8 bagi 4 min 2. Maka M1 di sini sama M2 di sini sama ya, ya? Tinggal mencari C-nya. C-nya berapa di sini? C-nya 12. Sama tidak, nak? Tidak sama ya? Kalau kamu bilang ini tidak sama, jangan dulu. Kamu bisa salah nanti. Untuk mencari gradien, boleh seperti ini ya. Sama ya. M1 dan M2 nya sudah terbukti sama. M1 sama dengan M2 terbukti sama, yaitu sama-sama min 2. Tapi untuk C tidak boleh sampai di sini. Kamu harus cek dulu. Secara teliti ceknya. Gimana caranya? Benar-benar sederhana. Sederhanakan selagi bisa disederhanakan. Contoh, persamaan garis yang pertama saya ambil ya. Persamaan garis yang pertama saya ambil. 12x plus 6y sama dengan 18. 12x plus 6y sama dengan 18. Masih bisa disederhanakan nggak? Masih bisa kan? Dibagi berapa? Dibagi 3. Dibagi 3. 12 bagi 3 berapa? 4x ya. 6 bagi 3 berapa? 2y ya. 18 bagi 3 berapa? 6. Tuh. Sudah nggak bisa disederhanakan lagi kan? Sudah berhenti di situ. Sekarang yang ini. 8x. Kita ambil yang ini ya. Persamaan garis kedua ya. Kan ini sudah saya ubah, yang ini sudah saya ubah jadi seperti ini ya. 8x plus 4y sama dengan 12. Saya ngambil yang ini karena bentuk ini sudah berubah menjadi ini. Ya, sudah berubah. Min 12 sudah saya pindahkan karena harus mengikuti persamaan AX plus BY sama dengan C. Ya, nah ya. Begitu ya. Kita ubah. Saya bagi berapa ini? Saya bagi, sederhanakan, kalau saya bagi 4 bisa. Tapi biar sama dengan ini. Saya bagi berapa? Saya bagi 2 ya. Saya bagi 2. Apaan bagi 2 berapa? 4x ya, nak? 4 bagi 2 berapa? 2y nih ya. 12 bagi 2 berapa? 6. Nah, ternyata persamaan ini tuh, sama tidak? 6, sama-sama 6 C-nya. Ya kan? Sehingga untuk ini C-nya bukan 18 ya, nah ya. Karena kamu belum menyederhanakan. Jadi sebenarnya ini C untuknya, C yang sebenarnya adalah berapa? C-nya adalah 6. Gitu ya, nak? Nah, ini C-nya untuk C2 yang sebenarnya bukan 12. C2 yang sebenarnya adalah angka 6. Gitu ya, nak? Kalau sudah disederhanakan. Tapi kalau kamu jawab C2-nya 18 ini, Pak. C2-nya 12. Salah kamu. Iya, nak? Salah dalam menentukan C-nya. Dia tidak sama kalau 18 dengan 12. Sedangkan kita harus mencari kesamaan.
dan mencari kesamaannya itu dari mana? Dengan menyederhanakan tadi. Saya bagi 3 tuh. Jadi sama kan? Persamaan garisnya kan? Sehingga di sini C1 juga sama dengan C2, yaitu sama-sama 6. Gitu ya. Karena M1 sama dengan M2-nya sama, C1 sama dengan C2-nya sama, maka garis ini saling berimpit. Gitu ya, Nak? Saling berimpit. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.